Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nabda min kitabillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Wa qala aidan afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wa la taktumunah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bi lijami minan nar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, terima kasih kehadirannya. Ini luar biasa sekali perjuangannya dan jalannya masih panjang, gitu ya. Saya juga 4 tahun, apalagi saya juga sama kayak Ustadz Wawan dulu, ya. Ketika kuliah S1 juga sudah menikah juga, gitu ya. Jadi perjuangannya luar biasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, manjada wajada. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan dari mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Ya, jadi hari ini saya akan bicara tentang metodologi tafsir. Jadi sebelum kita membahas tentang ayat dan hadis ekonomi, maka kita wajib untuk mengenal, untuk memahami manhajut tafsir, metode tafsir. Ya. Kenapa ini penting? Jelas sekali, ya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah apa? Kitabullah, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya, tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang ke-29. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu untuk apa? Tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kan jelas sekali tuh ayat berikutnya, ya. Kemudian juga dikatakan juga la tubayyinannahu linnasi wala taktumunah. Ya, kita harus apa? Menjelaskan kepada manusia itu apa? Ayat Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an itu perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan. Nah, dalam menafsirkan ini perlu hati-hati. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan waman qala fil qur'ani bi ra'yihi. Siapa saja yang berkata, yang menafsirkan Al-Qur'an dengan logikanya, dengan ra'yunya saja, ya falyatabawwa maq'adahu ya minan nar. Maka dia telah menyiapkan dirinya atau tempat duduknya di
neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini hampir sama dengan nanti yang hadis. Ya, kalau di hadis dikatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mengatakan ya atas namaku, padahal itu bukan ucapanku, bukan ucapan dari Kanjeng Nabi, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, ini berarti tadi ayatnya bicara tentang apa? Tentang keutamaan dari tafsir. Jadi kita itu bukan hanya baca, bukan hanya menghafal, bukan hanya juga membaca terjemahan, tapi harus juga apa? Memahami tafsirnya. Ya, di atas hadisnya itu hasan, ya, ada juga menyebutnya dhaif, tapi maknanya itu benar, jadi boleh digunakan. Ya, kemudian di bawahnya hadisnya riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ini juga hasan. Man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang ilmu, ya fakatamahu, kemudian dia tidak mau menjawab, dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamim minan nar, maka dia akan dikekang pada hari kiamat dengan tali kekang dari neraka. Ini sebenarnya ya seorang ulama, seorang dai, seorang alim, ya seorang ustadz yang tahu masalah kemudian ditanya tapi tidak mau menjawab, atau mungkin mau menjawab kalau dibayar, itu namanya hatama ilman, menyembunyikan ilmu, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Baik, nah kita mulai dari sini ya. Ini adalah pertemuan yang kedua dari mata kuliah ayat hadis ekonomi. Sebagaimana di silabus, ya pertemuan kedua kita akan membahas tentang bagaimana metode tafsir, bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran. Diawali dengan apa? Ya kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Coba Ustaz Wawan, ayat tentang Al-Quran itu pedoman hidup. Coba, ayatnya apa? Ayat tentang pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Ayatnya apa coba tadi? Yang saya baca di awal. Ya, ya surat Al-Baqarah aja. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula. Oke, huda lil muttaqin. Petunjuk, pedoman bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, maka harus dipedomani. Nah, Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Ayatnya apa? Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Surat apa tuh ya? Yusuf, betul. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka wajib kita itu memahami Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Kalau hanya membaca terjemahannya, itu tidak cukup, bahkan bisa jadi kurang tepat. Ya, maka kemudian wajib membaca Al-Quran, memahami bahasa Arab, dan yang paling penting adalah metode tafsir Al-Quran. Bagaimana para ulama merumuskan tentang metode dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Nah, dalam tafsir Al-Quran minimalnya itu ada dua. Yang pertama adalah tafsir bil ma'sur, tafsir menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, dan yang kedua adalah tafsir bir ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan logika, nanti dengan ilmu, nanti dengan isyarat, nanti dengan apa? Kasyaf mungkin gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang tafsir bil ma'sur dan tafsir bir ra'yi. Ya, walaupun di sini nanti slide-nya saya bagikan, tapi ternyata memang juga menulis itu juga manfaatnya itu banyak. Ya, manfaatnya itu banyak. Jadi nanti tangannya itu akan selalu ingat. Ya mungkin saya mau cerita dulu itu waktu SD, saya itu nulis, bukan nulis ya, lebih tepatnya itu saya pinjam buku di perpustakaan, kemudian saya tulis ulang. Sampai sekarang tuh masih ingat gitu ya. Nah itu kelebihannya dari menulis gitu ya. Kalau baca sudah ada slide-nya, paling nanti cuma ini aja. Nanti kita ada rekamannya, nanti mungkin juga ada yang cara belajarnya itu adalah auditori.
Saya sendiri sebenarnya belajar itu enggak, kayaknya lebih kuat di auditori, lebih kuat dari lebih mendengarkan. Ya, jadi ketika mungkin hafal Al-Quran juga mendengarkan, hafal Al-Quran sambil lihat kan, ya lihat sehnya, lihat yang baca bisa saja, tapi kan lebih kuat di pendengaran. Ya, kemudian juga kalau pas nyetel video juga nggak semuanya harus dilihat videonya, tapi didengarkan. Ya, nanti ada rekaman video ini. Baik, nah kita akan belajar tentang tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi atau tafsir bil ilmi. Oke. Kita mulai dulu dari pemahaman tentang Al-Quran. Coba kita tanya dulu. Yang ini nih, coba. Al-Quran, ma huwal Quran fi lugatin. Apa itu Al-Quran menurut etimologi atau bahasa? Silakan. Itu terminologi, istilah. Kita yang etimologi dulu. Ini nggak tulisan, Pak. Nah, ya secara bahasa. Al-Quran itu secara bahasa dari bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arabnya apa? Fiilnya apa? Fiil madinya apa? Fiil mudhorinya apa? Ya isim amarnya apa? Masdarnya apa? Apa? Dari kata-kata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Coba ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata itu sebutkan. Yang ini gantian. Yang ini mikir nih bertiga. Coba ayat Al-Quran yang ada kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Coba ini sambil nunggu ininya nih, rada error nih. Aduh, ini rada error ini. Coba yang paling gampang tadi aja. Coba. Nah, Quranan di situ sebenarnya maknanya bacaan. Ya, bisalah 70 ya. Tapi kalau pakai kata qara'a yaqra'u, qira'atan atau Quranan atau ikra. Ikra berarti itu ya. Ma'ana biqari qara'a yaqra'u. Ah, ada kata-kata yaqra'u yang maknanya sama. Coba ayat Al-Qur'an yang pakai kata-kata yaqra'u apa? Ayat Al-Quran yang menggunakan istilah yaqra'u. Ada nggak? Qara'a yaqra'u. Qira'atan, Qur'anan. Qur'an. Ha? Wa nunazzilu minal Qur'an. Fa'idha qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Oke, bagus. Satawan. Ikra, bacalah. Berarti ada bacaan ya. Oke, saya lagi. Bisa aja kan. Yang penting ada Al-Quran. Kan Yasin juga Al-Quran. Ya, Yasin wal Quranil Hakim. Bisa juga. Ya, lumayan lah kan pendatang baru. Jadi masih 6 sih. Karena Quran di sini memang maknanya adalah Al-Quran. Tapi yang kita ambil itu dari sisi bahasanya ini. Yang kata-kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini mohon maaf nih, rada-rada error. Padahal sudah pakai data saya ini. Ya, nah ini ayatnya lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan dari qara yaqra'u qira'atan Qur'anan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah. Nah, itu jelas tuh itu dia bukan Al-Qur'an tapi bacaan. Ya kan? Walaupun saya bacaan Al-Qur'an tapi ini adalah bacaan. Wa idza quri'al Qur'an itu disebut ya Al-A'raf 204. Kemudian wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu maaf ala nasi ala apa nih muqsi wa nazzalnahu tanzila. Di situ ada kata-kata juga apa? Bacaan, membacanya ya. Nah, ini secara bahasa berarti Al-Qur'an itu ya jelas lah qara yaqra Qur'anan. Ya nanti ada qiraatan. Ini secara etimologi. Secara terminologi ini cukup banyak, ada Man al-Khattan, ada Al-Jurjani, kemudian yang paling ujungnya adalah ini yang paling panjang. Ya ini diinget-inget aja lah, kalau dihafal juga boleh. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
al-muta'abbadu bitilawatihi gitu ya. Bitilawati. Nah, itu aja. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW nanti ditambah dengan melalui malaikat Jibril gitu ya. Kemudian membacanya itu adalah ibadah. Ya, ada yang lebih lengkap lagi. Huwa al-munazzalu al-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maktubi fil masahifi al-manqulu anhu naqlan mutawatiran bila syubhatin. Ya, ini juga. Tapi yang lebih lengkap nanti kalau ditanya, nanti kalau mau yang masih mudah apa boleh juga. Kalamullahi al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizil muta'abbadu bitilawatil al-mangkul bitawaturil maktubi fil masahifi min awali suratil fatihati ila suratin nasi. Ya, ini diingat-ingat aja gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab kan boleh ini. Pokoknya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu apa sih? Perkataan ya, firman atau perkataan. Nah, di sini nanti muncul kemarin kita bicara tentang apa? Fitnah khalqul Quran ya. Dari kalamullah atau firman. Kalau bahasa ini jadi firman, padahal bahasa Indonesia juga adalah perkataan Allah. Jadi Allah itu berkata. Oke, ini adalah secara terminologi. Berikutnya tafsir Al-Quran. Kalau tadi ada pengertian dari Al-Quran, ini adalah pengertian dari tafsir. At-tafsiru lughatan minal fasru. Ya, minal fasri. Wa huwa al-kasfu anil apa tuh? Anil mughta. Ya. Jadi tafsir itu artinya itu adalah menyingkap sesuatu yang tertutup. Ya, membuka sesuatu yang belum terlihat. Ya, fassara yufassiru tafsiran. Wa fil istilah bayanun ma'aniyal Qur'anil Karim, menjelaskan tentang makna di dalam Al-Qur'an ya. Ini adalah pengertian dari tafsir. Jadi saya tanya ke Riki, bedanya apa antara tafsir dengan terjemahan? Bedanya antara tafsir dengan terjemahan. Ya, bisa juga. Tapi nanti kalau namanya penjelasan perkata, itu namanya tafsir ijmali. Itu juga sama seperti misalnya tafsir Jalalain yang kemarin itu ya. Oke, ini adalah pengertian dari tafsir Al-Quran. Nah, di sini ada 4 ya metode dalam tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah tadi ijmali. Kelihatan kebaca nggak? Kebaca kan ya? Ijmali. Yang kedua adalah tahlili. Yang ketiga adalah muqaron. Yang keempat adalah maudhu'i. Nanti yang akan kita gunakan adalah maudhu'i. Ya, karena kita adalah ayat hadis ekonomi. Itu otomatis maudhu'i. Tapi nanti kalau pengen menjelaskan hanya 1 atau 2 ayat, itu bisa menggunakan ya baik itu ijmali ataupun tahlili. Ya, kalau muqarron nanti banyak versi yang nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, jadi kita paham ternyata metode tafsir atau cara menafsirkan Al-Quran itu ada 4. Ada ijmali, ada tahlili, ada muqarron, ada maudhu'i ya atau tematik. Oke. Ya, ini penjelasan singkatnya tadi dari sini. Ya, penjelasan singkatnya yaitu kalau ini yang ini dari sisi ini ya, dari sisi apa? Sifatnya, caranya ya. Berdasarkan sifatnya itu ada namanya tafsir tadi bil maksur dan tafsir bi ra'yi. Ya, jadi berdasarkan sebenarnya lebih tepatnya itu penggunaan argumentasinya. Jadi tafsir bil maksur itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Baik itu riwayat Al-Quran, baik itu hadis, pendapat para ulama, ya dan juga tokoh-tokoh lainnya. Itu namanya tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan ra'yu. Gampang lah ya. Dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan logika, dengan pemikiran.
Misalnya kemarin kita bicara tuh ya surat Idza Zul, ya Idza Zul, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau tafsirnya apa? Birra'yi, idza zulzilatil, apabila bumi itu digoncangkan. Bukan digoncangkan tapi dicangkul atau di apa namanya itu? Yang pakai digoyang, bukan? Dicangkul atau diapakan sih biasanya itu yang pakai yang di sawah namanya apa tuh? Sampai lupa tuh. Traktor, pakai traktor atau pakai yang kerbau zaman dulu. Jadi bukan apabila bumi digoncangkan, tapi apabila bumi itu diolah, dicangkul, digaruk, gitu, digarap, atau ya, wa ahrojatil ardu asqalaha. Artinya apa? Maka kemudian ya tumbuh dari bumi itu tumbuh-tumbuhan keluar gitu ya. Itu namanya tafsir birro'yi, belum tentu benarnya gitu ya. Nanti banyak sekali ada yang lainnya. Oke. Nah, itu bil maksur dan bi ro'yi. Sedangkan caranya ada tadi 4, mulai dari tafsir ijmali, ya tafsir secara global, yaitu apa tadi? Tafsir ijmali itu adalah menafsirkan satu ayat demi ayat secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, kalau alif lam biasanya artinya itu adalah wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Ya, tapi nanti kalau pakai tafsirnya misalnya tafsir falsafi atau tafsir sufi atau tafsir bil isyari mengatakan oh alif lam, oh alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad SAW, tapi itu belum tentu benar juga gitu ya. Itu tafsir tuh. Zalikal kitab, itulah kitab. Ya, zalikal kitab, apalagi la roiba, tidak ada keraguan fihi padanya, hudan, petunjuk, lil bagi muttaqin. Nah, ya, itu adalah tafsir ijmali, mirip-mirip dengan terjemahan. Ya, walaupun nanti terjemahannya maka nanti kalau pas baca Al-Quran itu kemudian baca terjemahan, itu nanti kok ini agak beda ya. Nah, karena memang kadang terjemahan itu juga perlu penyesuaian. Jadi ada sedikit unsur tafsirnya juga, gitu ya. Oke, kemudian itu kalau tahlili analitis nanti menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat. Jadi dia apa? Diurutkan, ya, diurutkan, dijelaskan tentang apa? Asbabun nuzulnya, dijelaskan juga tentang apa bagaimana munasabahnya, balaghahnya, bahasanya, aspek hukumnya, ya itu nanti namanya tahlili. Ya, tadi misalnya oh yang lain lah. Ya, surat misalnya kemarin itu surat apa? An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh, ayat ini berarti adalah seruan bagi orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Ya orang-orang yang beriman, ya orang yang iman. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ada yaumil akhir enggak? Lanjut lagi lah ya. Jadi dia adalah analitis ya. Jadi dia menganalisis dari tapi dia berurutan. Kenapa berurutan? Karena ayat Al-Qur'an itu urutannya itu pasti wahyu buatan Allah Subhanahu wa taala atau buatan manusia. Mulai dari kenapa diawali dengan surat Al-Fatihah, the opening. Pakai bismillah. Kemudian kenapa diakhiri dengan surat An-Nas? Ya, apakah itu wahyu asli atau memang itu urutan dari manusia? Hah? Itu manusia. Kalau sakel, harokat itu buatan Allah Subhanahu wa taala atau buatan manusia? Hah? Manusia. Kalau ilmu tajwid? Balik kita lagi urutnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu buatan Allah atau buatan manusia? Harusnya kalau sistematika itu buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah pasti benar. Memang pertama itu ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, itu udah pasti. Jadi itu jumhur para ulama mengatakan itu
pasti urutannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan manusia. Yang dari manusia itu adalah tadi dari sisi tajwidnya, dari sisi harokatnya, ya. Kenapa tajwid? Karena agar nanti ketika baca itu tidak salah harokatnya. Ya orang Indonesia kalau nggak pakai harokat nggak bisa baca lah, susah gitu ya. Bukan orang Indonesia, orang yang lainnya juga gitu kan ya. Nah, itu jadi perlu dipahami itu. Oke ya. Jadi ijmali global, tahlili analitis, kemudian mukorron itu perbandingan. Nanti ternyata perbandingannya itu adalah perbandingan Al-Quran dengan, kalau kita tahu kan seolah-olah itu tafsir Al-Quran Muqarran itu adalah perbandingan antara satu tafsir dengan tafsir yang lainnya. Nah, sekarang tuh aplikasi itu banyak sekali. Ya, aplikasi banyak sekali untuk membandingkan ayat Al-Quran. Bahkan sekarang itu ada ChatGPT Al-Quran kalau nggak salah itu. Iya, sampai ChatGPT hadis. Kalau saya dulu pernah pakai Maktabah Syamila, ya, Maktabah Syamila sekarang masih ada nggak ya, sama Maktabah Al-Kubro sama Jamiul Kalim, itu bisa membandingkan empat penafsiran, empat tafsir. Jadi kita bisa bandingkan. Yang bahasa Indonesia juga sudah ada juga, tapi bahasa Indonesia biasanya Jalalain, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian nanti ada tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab biasanya itu. Yang banyak masuk di situ itu juga gampang kita tahu juga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada maudhu'i tematik yang akan kita pelajari bersama, dan ini bukan yang dipelajari, ini kita akan praktekkan ya. Oke, ini metode tafsir ijmali dari kata-kata ajmala, mujmal gitu ya. Dari mujmal sebentar kita cas ini. Ya, ini adalah tafsir yang mujmal. Oke, jadi teknik metode tafsir ijmali ya, di antara tadi ada tafsir Jalalain, kemudian Soffatul Bayan, Lima'ani Al-Quran, ada tafsir Al-Quranul Azim dari Farid Majdi. Ini juga adalah tafsir yang dia global. Mungkin agak-agak dekat dengan tafsir Al-Azhar dari Hamka. Itu juga sebenarnya agak dekat juga ke Ijmali sebenarnya. Walaupun tadi dalamnya ada yang sifatnya itu lebih luas lagi. Ya, jadi Ijmali yang paling penting ini adalah ininya nih, apa caranya. Ya, ini kelebihannya. Jadi kelebihannya itu praktis dan mudah difahami. Ada tafsir muyasar, ya, itu juga lebih mudah juga. Aisar tafasir itu juga tafsir yang paling mudah karena biasanya itu untuk anak SMP, SMA, MTS, Aliyah. Aisar tafasir, ya. Bebas dari penafsiran Israiliyat, akrab dengan bahasa Al-Quran. Kekurangannya itu adalah dia karena baca satu-satu. Ada yang punya di sini Al-Quran yang dia itu diterjemahkan satu-satu. Ada kan ya. Nah itu kalau kalau nggak paham itu pusing gitu. Ya kenapa? Karena satu kata dengan kata berikutnya itu dia nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Artinya itu ini ya bikin pusing malah jadinya gitu. Karena harusnya kan baca terjemahan. Jadi itu kalau kekurangannya itu memang soal itu parsial gitu. Jadi kurang mendalam. Kemudian juga analisisnya biasanya terbatas pada bahasa saja. Ini kekurangan dari metode ijmali. Ya, kemudian tahlili, ya, kiroat atau konteks kultur apa. Jadi metodenya kalau tahlil itu mulai dari ayatnya. Misalnya nih, kita tadi kan sudah baca tentang wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Bai' itu kira-kira di dalam Al-Quran selain ayat tadi, ayat apa lagi? Ayat yang mana lagi yang menggunakan kata ba'a, yabi'u, bi'tu, atau mungkin yang semisal tijaroh, gitu kan ya. Atau mungkin riba, biasa nanti di fikih muamalah juga ada tuh wa harramar riba itu dalam ayat yang lain secara bahasa pakai apa? Faidah tazat warobbat. Nah, di situ ada kata warobbat, artinya dia itu bertambah, ya, atau robba yurobi. Gimana doa orang tua, doa anak orang tua? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa kullahuma qaulan ma'rufa wa fid janahaka rabbuka minar rahmah wa qur rabbir hamhuma kama. Nah, gitu ya. Itu dekat juga tuh kata-katanya, itu dia masih ada akarnya. Oke ya. Jadi itu hasilnya itu. Jadi tentukan dulu kosakatanya, ya, bahasanya, kiroatnya, sampai konteks struktur dari ayatnya. Ya, makanya tadi kenapa misalnya yang di Al-Baqarah 283
Wa in kuntum ala safarin, walaupun dia bukan ke bahasa lagi, dia lebih ke konteks. Wa in kuntum, coba apa namanya? Boleh Al-Qur'an boleh dibuka Al-Baqarah 283. Coba boleh dibuka Al-Baqarah 283 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, satuan boleh dibaca, coba silakan. Langsung lanjut lagi. Ah, aha. Oke, di situ ada kata-kata wa in kuntum ala safarin, ya, jika kalian dalam keadaan safar, perjalanan. Kira-kira kalau di rumah mukim di luar perjalanan itu berlaku enggak? Ya, farihanun makbudoh. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudoh. Jadi rihan, gadai, bob, jaminan, ya, yang makbudo, yang dikuasai, yang dipegang sebagai jaminan, itu dilakukan pada akad yang tidak tunai di perjalanan dalam keadaan safar. Terus kalau mukim boleh tidak? Nah, ya itu nanti pakai tafsir, tahlili juga bisa, ya nanti maudhu'i, ya maudhu'i juga bisa, gitu ya. Tapi nanti tafsir secara umum bisa, karena nanti kan tahu cara menafsirkan Al-Qur'an, gitu ya. Nah, kalau tahlili tadi itu dia satu satu kalimat, satu kata, satu ayat, kemudian dijelaskan secara detail, gitu ya. Secara detail dia tidak melihat ayat yang lainnya, walaupun nanti dalam penafsirannya bisa jadi dia akan melihat ayat yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian tekniknya, ini caranya, ini dari mulai cara 3, 4, kemudian yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dari sisi kelebihan kekurangannya, yang ini dulu nih, ya. Jadi kalau kita ingin membuat tafsir tahlili dengan metode tafsir itu, pertama itu adalah apa? Kosakata atau kata atau kalimat, ya, kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab tuh. Ya udah belajar kan? Beda kalimat dengan jumlah dalam bahasa Arab itu. Nah, kemudian nanti diurutkan, ya, dari sisi Al-Qur'annya itu. Tadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian lihat dari sisi asbabun nuzulnya, lihat munasabahnya, korelasi hubungannya. Kemudian menjelaskan dari potongan ayat tersebut. Kemudian menarik kesimpulan. Ya, kalau tadi kita hanya membaca ayat itu saja, kita akan mengatakan bahwasannya, oh berarti gada itu hanya ada pada atau hanya disyariatkan ketika dalam perjalanan, gitu kan ya. Nah, atau mungkin ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, maka tuliskanlah. Tuliskan di situ apakah wajib atau sunnah muakkadah atau mungkin hanya mubah. Jawabannya apa kira-kira? Kemarin ya, kalau hukum asalnya adalah wajib, tapi kemudian bisa berubah kalau ada korinah, ada sebab yang lainnya. Dibaca lagi ayat lanjutan ayatnya. Oh ternyata kalau dia itu walaupun apa istilahnya itu kecil gitu sedikit itu nggak apa-apa, nggak ditulis. Kalau tunai juga nggak usah ditulis juga gitu ya. Nah itu ya, itu adalah metode tafsir tahlili. Kekurangannya menjadikan petunjuk Al-Quran dari parsial, melahirkan penafsiran yang terlalu subjektif, kajiannya kurang mendalam. Sementara kelebihan itu dia lebih luas dan bisa mengadopsi dari ide gagasan dari penafsirnya. Ya, ini mukoron, ya mukoron itu tinggal membandingkan di sini agak banyak nih, membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, menafsirkan membandingkan satu ayat Al-Quran dengan hadis, kemudian juga hadis dengan hadis, sampai ayat Al-Quran dengan kitab yang lainnya, yaitu dibandingkan. Dibandingkan apanya? Ya isinya. Ya makanya kemarin kita belajar filsafat, tadi balik lagi kalamullah. Kalam itu firman, firman itu perkataan, perkataan itu omongan. Berarti Allah ngomong dong. Ya Allah itu ngomong, Allah itu berbicara. Allah itu apa? Ya berbicara. Nah, berbicaranya kayak gimana?
Kemudian nanti ada juga ayat Al-Quran itu mengatakan bahwasanya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail. Allah Subhanahu Wa Taala itu turun ya pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ya, langit dunia itu yang mana? Oh, langit yang ini berarti gitu ya. Tambah lagi sab'a samawatin tibaqo. Ada 7 lapis langit, kayak gimana 7 lapis langit itu? Nah, gitu ya, itu namanya tafsir dibandingkan. Nanti dibandingkannya yang sekarang namanya tafsir bil ilmi, itu tafsir dibandingkan ayat Al-Quran dengan science. Ya tadi dengan sains, kira-kira dulu saya pernah ngomong belum ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW itu kan manusia, innama ana basyarum mislukum, manusia. Yang namanya manusia nih, tangannya ya fisiknya ada apa? Ada tulang dalamnya, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum. Nah, kalau dia ada tulang, kulit, daging, kemudian dia itu kecepatannya itu cahaya, kira-kira kalau secara sains hancur nggak kira-kira? Hancur lah. Ya mungkin kalau ada orang yang berani, misalnya, bukan berani ya, orang naik pesawat gitu ya, kemudian tangannya dikeluarkan, kira-kira gimana tuh? Iyalah, bisa jadi patah gitu ya. Bukan hanya patah, itu nanti pesawatnya langsung oleng itu pasti gitu ya. Nah ini gimana nih? Ya peristiwa yang kemarin kita sebut Isra saja itu masih belum masuk logika, apalagi Mi'raj. Ya makanya kemudian menafsirkan bahwasanya Isra dengan Mi'raj, Isra-nya itu mungkin kalau zaman sekarang pakai helm, itu mungkin pakai apa ya? Pokoknya peralatan khusus yang memang apa namanya itu ya tubuh manusia itu terlapisi lah, terjaga gitu ya. Itu biasa tafsir birro'i dengan bil ilmi. Ya apalagi ketika Mi'raj, Mi'raj itu kan sudah nggak ada udara di sana gitu ya. Kecepatannya pasti kecepatan cahaya. Itu nggak mungkin kalau tiba-tiba manusia gitu ya, kemudian ke atas gitu. Pasti ada pelindungnya. Sama juga kalau ke atas terlalu jauh, misalnya ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar kan harusnya kan gosong gitu kan ya. Ya, maka kemudian kok tidak terbakar? Kenapa kira-kira? Nah, kalau tafsir bil ilminya itu adalah dia apa? Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan lapisan pada tubuh Ibrahim itu agar tidak terbakar. Itu asbabnya, logiknya. Benar atau tidak? Ya nanti bisa diskusikan. Ya akhirnya orang barat ya cari gimana ada tidak bahan baju atau bahan pelindung yang bisa tahan dari panas. Bisa lah, akhirnya apa? Ya pesawat ruang angkasa itu mereka itu tahan panas gitu ya. Jangankan itu, mungkin kalau yang suka masuk plastik, sekarang ada yang tahan panas nggak sih plastik? Ada ya plastik ya. Plastik itu karena dulu kan udah kepikir masa plastik bisa dimasukkan ke apa namanya microwave gitu kan ya. Kemudian juga kaca sekarang bisa buat masak gitu ya, beling gitu kan ya. Kok nggak meleleh gitu ya. Nah itu adalah teknologi. Jadi ya itu namanya tafsir bil ilmi yang tentu saja ya mungkin dalam batasan-batasan tertentu itu bisa sebenarnya ya, tapi batasan yang berlebihan tentu saya tidak diperbolehkan. Oke, jadi mukorron perbandingan. Jadi menafsirkan Al-Quran dibandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, ayat dengan misalnya pendapat, ayat dengan mungkin kitab suci lain, ayat dengan ilmu, itu dibandingkan, dilihat. Tapi bukan menafsirkan, nanti beda lagi. Kalau menafsirkan itu dia masuknya itu ke yang berikutnya nanti yang maudhu'i. Nah, kelebihannya dari muqarron ini memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas bagi para pembaca dari metode lainnya. Karena dia bisa membandingkan, dibandingkan. Ya, misalnya tafsir yang dari orang-orang Indonesia dibandingkan dengan tafsir yang dari misalnya Timur Tengah, pasti beda. Apalagi generasi juga beda. Ya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir ya, mungkin tafsir Hamka juga gitu misalnya ya, atau sebenarnya tafsir Al-Misbah juga sama kan, tulisnya udah lama. Ya dibandingkan dengan sekarang harusnya ada tafsir digital harusnya nih. Ya, tafsir yang bisa mungkin ada nggak ayat-ayat yang kaitannya dengan digital? Ada nggak kira-kira ya? Gitu dengan terutama dengan sains sebenarnya ya, dengan ilmu pengetahuan. Oke, ya ini data banyak, kita fokus ke
ini objek kajiannya tadi sudah sebutkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ya, kemudian juga ayat dengan hadis, kemudian tafsir dengan tafsir itu muqarran ya. Nah, ini yang paling penting terakhir ya. Jadi kita bicara tentang apa? Teknik metode tafsir maudhu'i. Ini yang akan digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ya tentang ekonomi syariah. Ya, caranya bagaimana? Saya ulang sampai 3 kali nih ya. Yang pertama yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang setema, yang topiknya sama. Bahas tentang riba. Yaudah, kumpulkan semua ayat tentang riba, baik itu bahasa ataupun istilah. Misalnya satu orang tentang apa? Zakat ya. Nah, tentang zakat berarti nanti cari ya semua ayat tentang zakat ya, tentang zakat, kemudian mungkin tentang apa, zakat itu berarti baik secara istilah ataupun secara lugatan. Kok di Al-Qur'an kok innama shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wabnis sabil. Kok pakai kata sedekah sih? Ini berarti sedekah atau zakat? Nah, itu pentingnya tafsir. Kemudian misalnya khudh min amwalihim sodakotan. Kok pakai sodako lagi? Gitu kan ya? Nah, kalau yang zakat justru malah pakainya banyaknya itu pakai yang kaitannya dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya dikatakan apa? Mustahik zakatnya. Ya, kemudian juga dikatakan itu kalau yang ayat tentang zakat pertanian gimana di surat Al-A'raf ya? Ya, yang ada kata-kata yauma hasodih ya, pada hari panennya itu. Jadi kumpulkan semua ayat tentang zakat. Kalau ini bagian tentang apa? Ya, berarti semua kumpulkan ayat tentang jual beli. Jual beli itu bukan hanya jual beli barang, sil'ah, tetapi juga jual beli manfaat atau manafi atau tenaga. Ini kita sebenarnya sedang jual beli nih. Ya, mahasiswa bayar kuliah, kemudian kita dosen ngajar, itu jual beli sebenarnya. Nah, gitu kan ya, karena manfaatnya jual beli, tapi jual beli apa? Manfaat. Nah, jadi nanti dijelaskan lagi tuh, kumpulkan semuanya ayat-ayat tentang jual beli. Ya, zaman sekarang mah paling gampang. Pakai ChatGPT juga bisa tuh, pinter dia. Coba carikan ayat-ayat tentang. Jadi, yang di sini aja biar kelihatan nih. Ini yang saya buat sendiri. Tentukan temanya, sudah tentukan, udah tahu. Zakat, kemudian apa? Tadi yaitu tentang jual beli. Kemudian ini bagian apa? Utang piutang, dain. Al-Baqarah 282. Kemudian tadi fanadirotun ila maisaroh, itu sebenarnya juga di sebelumnya juga 281, 28 ya 281 280 ya. Itu. Kemudian setelah ayatnya dikumpulkan baru dianalisis satu-satu. Oh, ternyata yang pakai kata-kata sodako itu adalah ayat ini. Kenapa sih bicara tentang sodako? Kemudian yang ini pakai zakatnya. Kemudian baru setelah tahu tafsirnya masing-masing baru dikorelasikan. Ya, dikorelasikan dan disimpulkan. Ya gampang lah. Gitu ya, gampang mudah. Ini bagian apa? Ayat hadis apa? Itu kan jual beli. Iya, konsumsi kemarin sudah dibacakan kan. Cari-cari tentang konsumsi. Ya, misalnya konsumsi itu ya kemarin lah dikatakan apa? Kulu washrobu wala tusrifu. Ya, kulu fil ardi halalan tayyiba. Itu udah konsumsi itu. Ya, jelas sekali. Ya, oke ya. Kemudian, yang belum Riki belum ya? Kan zakat sama. Hah? Hah? Oh ya enggak, kita tambah lagi, jangan yang sama lah. Tambah lagi gampang. Kan kemarin yang itu sedang belum perasaan. Hah? Iya, nanti kita kasih satu. Yaudah, Riki mau yang mana? Ayat yang pengen tahu ayat hadis tentang apa? Iya, nanti kita ini. Yang selainnya sudah, jangan yang sama lah. Kalau sama ya pengulangan. Kan nanti mau dikumpulkan jadi satu.
Nah, dikumpulkan jadi biar beda karena masih banyak banget. Masih banyak. Sukanya apa? Kerjanya apa sekarang? Keuangan. Tuh di keuangan tentang akuntansi aja. Ayat hadis tentang akuntansi. Ya, gitu. Atau selain itu keuangannya sukanya apa lagi selain itu? Pengen terserah ya. Sebenarnya tadi tentang akuntansi juga bisa ya. Kemudian tentang yang belum itu tadi yang tentang yang gading itu belum ya. Tentang pasar juga belum. Ya, tentang pasar. Kemudian tentang uang juga belum. Uang. Iya, jadi ada di dalam Al-Quran uang itu pakai kata-kata apa sih? Ada yang tahu nggak? Di Al-Quran uang itu pakai apa? Hah? Dirham. Bahasanya iya itu di surat Yusuf. Bidarohim. Ya, bidarohim ada. Selain dirham apa lagi? Yang di surat Al-Kahfi. Ah, dinar ada nggak di Al-Quran? Yang di Al-Quran nih, nanti hadis ada beda lagi. Itu juga boleh tentang uang, kan keuangan, berarti uang gitu ya. Ayat hadis tentang uang dalam Al-Quran. Gitu ya. Dan nanti metodenya begini nih. Tentukan temanya, kumpulkan ayatnya, analisis ayatnya, korelasi ayatnya, dan kesimpulannya. Ini lebih tepatnya adalah metodologi tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, cara untuk menafsirkannya, ya saya ambil yang mudah saja lah dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Dari tafsir Ibnu Katsir kita akan menemukan, ya sudah paling mudah ayat Al-Quran diterjemahkan dengan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran diterjemahkan dengan hadis, kemudian hadis dari ayat Al-Quran ditafsirkan dengan mungkin pendapat para ulama, kemudian nanti yang terakhir adalah ayat Al-Quran diterjemahkan atau ditafsirkan dengan bahasa, gitu ya. Nah, nanti mungkin ada juga nih ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan apa? Dengan bil isyarah atau mungkin bil ra'yi, ya, atau mungkin juga apalagi bil ilmi. Bisa juga, tapi kita ya karena ekonomi ya yang bagian ekonomi saya tentang uang saja Riki boleh ya. Oke, jadi tafsir dari sekarang aja. Ya, dari sekarang nanti kita akan urutkan 2 pekan yang akan datang insya Allah. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini yang mana nih? Ini udah pas 25 nih. Jadi ini bentuk tafsirnya ini corak tafsir, ini global, kemudian ini ada ijmali, ada tahlili, ada muqarran, ada muqarrin, ada maudhu'i. Ini yang bil ma'sur, ini yang bil ra'yi. Ya, kemudian ini ada yang tasawufnya, ada fikihnya, ada falsafahnya, ada ilmiahnya. Ya, tadi ilmiah misalnya beda ya, tapi bukan bagian kita nih. Saya pengen tahu tentang bentuk bumi di dalam Al-Quran tuh bulat, lonjong, elips atau datar. Gitu ya, katanya apa datar ya? Datar kenapa ya? Iya, hamparan kan, firosha. Nah, berarti percaya Ustaz percaya mana? Bumi itu bulat, uh, ah, ah, dia elips, oval. Kalau tadi satu apa flat? Oh, flat apa itu? Bulat juga, datar juga. Oh, mungkin agak, iya. Ini kan telur. Ini buah anggur, anggur apa tuh? Ya, pokoknya lonjong lah gitu ya. Tapi di bawahnya ada juga atau bawahnya kosong? Ya, di bawah bumi kosong nggak? Misalnya nih kalau teori ilmu pengetahuan itu kan kalau kita nembus ke bumi, walaupun nggak mungkin sebenarnya, kalau kita nembus ke bumi, ini kan bumi terus ke bawah, iya itu nanti ketemu ke atas lagi. Kalau bulat, iya, walaupun sebenarnya secara teori bumi bulat juga dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia semakin masuk ke bumi, otomatis panas, otomatis tekanannya juga tinggi, otomatis ketika dia turun ke bawah dia pasti akan naik lagi. Iya, gitu. Mantul karena dia kan
kena gravitasi. Kita turun ke bawah dia akan naik lagi. Tapi dia nggak mungkin karena memang dalamnya itu sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Hah? Kenapa? Iya, kemarin itu ada banyak di YouTube tuh banyak banget. Terus saya juga sering liatin itu. Ya sampai kalau nggak salah itu hampir berapa ya? Kayaknya yang Palung Mariana itu sampai sekitar berapa, 5 ribu meter ya, berapa kilo gitu. Berapa kilo gitu. Pokoknya dalam banget lah gitu ini itu. Banyak itu cari di YouTube aja itu. Tentang berapa manusia itu mampu menggali ke bawah itu. Dan memang masih jauh, belum bisa. Nggak bisa gitu ya. Oke ya, jadi itu untuk apa istilahnya itu tugasnya ya di sininya. Kemudian ini masih ada nggak nih yang ini nih, yang online nih. Ada berapa orang nih ya? Oh, ada 5 orang nih. Oh, ada Parenda juga nih. Iya, terima kasih nih. Ada Alma, ada Amiruddin, ada Slamet Warsono juga ya. Nanti jadi masing-masing ya menentukan tadi ini sudah tentang berarti tentang uang dan ayat terja apa ayat-ayat uang. Ya. Jadi tafsir tafsir ayat hadis ekonomi tentang uang, tafsir ayat hadis ekonomi tentang zakat, ayat hadis ekonomi tentang apa? Jual beli, ayat dan hadis tentang ekonomi tentang gade ya. Apa? Hah? Utang piutang. Ya sama sih, utang piutang juga gade. Gade itu sebab dari kenapa ada gade karena ada utang piutang. Tapi khusus utang piutang. Ya tadi lah Al-Baqarah dengan apa yang 282 dengan 280. Ini kemarin bagian apa? Bagian apa? Ayat tadi sama? Oh ya konsumsi. Ya. Ya udah tadi kok udah jawab ya. Hah? Ya, ini ada Pak Amir dengan Pak Slamet. Boleh pilih, silakan. Nah, mau yang mana? Karena masih banyak sekali. Ya, kemarin kalau salah yang distribusi juga belum. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Kaila yakuna dulatan bainal abniya'i minkum wa ma'atakumur rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu juga belum tuh. Ya, kemudian tentang tijaroh, tentang bisnis. Ini mungkin ada yang suka bisnis. Jadi ayat dan hadis ekonomi syariat tentang bisnis, gitu ya. Kemudian juga tentang nafkah juga belum. Ya, itu kan nafkah bagian dari ekonomi juga, gitu ya. Kemudian tentang misalnya yang agak sedikit ke sekarang, tadi pasar, ya pasar. Kemudian spesifik tadi akuntansi juga belum. Ya, kemudian juga misalnya aktivitas ekonomi yang lainnya misalnya kepemilikan kemarin juga belum. Ya, termasuk juga tentang ya public finance ya atau mungkin kepemilikan negara atau privatisasi, ya pengelolaan sumber daya alam, ya pertanian itu juga bagian. Ya, pertanian itu bagian juga dari ekonomi. Terus juga pajak, tadi kan ada zakat, pajak juga belum. Ya kan ya, harusnya ngomongin zakat, ngomongin pajak juga. Gitu kan ya. Oke, itu jadi nanti siapa Pak Amiruddin dengan Pak Slamet serta Alma silahkan ya nanti boleh di WA di grup atau di sini juga boleh ya. Ininya tentang apa nih gitu ya. Nanti ininya dikirim lah otomatis ya. Materi tadi kita akan kirim karena ini penting ada rekamannya juga. Oke ya. Oke, silakan sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Yang dari sini boleh nanya juga nih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Iya, betul. Nah, makanya. Ya, tematik ya, maudu'i. Nah, tafsirnya kemarin kalau mau banyak juga boleh gitu ya, tapi standarnya itu pakai tafsir Jalalain sama tafsir Ibnu Katsir. Ya, boleh 2 saja itu minimalnya. Kalau mau lebih, boleh juga gitu ya. Nah, kemudian karena tafsir maudu'i tadi itu nanti untuk 2 pekan yang akan datang, itu nanti kumpulkan dulu. Tadi udah ketemu belum di ChatGPT? Ada? Ada berapa ayat tuh? Ya, 7 itu udah banyak tuh. Udah banyak banget itu. Itu menafsirkan satu-satu bisa jadi satu buku itu.
Ya. Nah, sebenarnya sih kalau zaman dulu tuh pakai ada bukunya Pak Fadlur Rahman, Kamus Al-Quran. Tapi ya harusnya ada versi digitalnya itu, ya. Jadi bagaimana isi Al-Quran itu dia di apa urutkan berdasarkan topiknya. Tapi ya nyarinya harus satu-satu itu kelamaan. Tapi kalau nggak salah ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran untuk mencari ya. Aplikasi kita cari nih, aplikasi pencari ayat Al-Quran. Harusnya ada nih. Tuh, ya lafdi, tuh ada juga tuh. Ya, kemudian juga apalagi nih lafdi nih kayaknya nih ya. MyQuran, Quran.com juga ada. Ya, kemudian Alfanus juga ada. Ya, banyak banget lah pasti. Termasuk mana yang saya bilang itu ChatGPT yang apa istilahnya itu ChatGPT-nya Al-Quran. Jadi kita mau nanya apa saja tentang isi Al-Quran itu dia sudah ada lengkap gitu ya. Nah, oke ya. Kita ngambil misalnya yang ini nih, yang lafdi nih. Kita coba buka ya. Kita punya IPB malah ini kan. Tuh, misalnya nih saya cari tentang zakat. Tuh, gimana nggak susah, gimana nggak gampang coba. Ada semuanya. Bahkan kalau mau itu dia ada tafsirnya. Nanti aplikasi tafsir, cari lagi di sini. Di mana tadi ya? Iya, oh lengkap itu. Lengkap. Dia salah nih, harusnya dia pakai Google nih. Kalau pakai itu juga. Aplikasi bahasa Indonesia ya, tafsir Al-Quran bahasa Indonesia. Maksudnya ini itu bahasa Indonesia, nanti kalau bahasa Arab agak susah. Nih, ini ada bener nggak nih? Ini juga tafsir apa per ini. Kemudian ini ada cari dulu di situ juga bisa. Kemudian kementerian yang paling gampang kayaknya ini deh. Iya, kayaknya yang paling gampang itu ini. Wow, tadi juga sama nih. Tafsir by word ya. Iya, ini juga banyak banget. Ini menunya yang di Kemenak juga ada deh salah satu. Oh, dia pakai ini nih, apa? Ini nih. Dia nanti kayaknya semuanya rata-rata pakai ini nih untuk ininya ya, untuk apa? Penulisan skripsi. Ini pakai ini aja, ya. Pakai ini nih nanti nih. Ya, nanti dia lebih ini. Nah, ini kan. Nah, mestinya ini juga bisa cari nih. Cuman dia kayaknya bagusan yang tadi, bagusan yang ini kembali ke sini Lafdi, ya. Oke, ini zakat ya. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, punya banyak lah ya. Ini masih ada lanjutannya lagi. Oke, kemudian tadi tentang uang, Ricky. Nah, nih tentang uang nih. Mana uangnya mana terjemahannya ya? Kayaknya salah nih. Hmm. Hmm. Kul fadra'u an an oh uang. Ya astagfirullah. Wah, ini nih menyesatkan ini. Iya, berkata sih dia ya. Nggak semuanya benar ternyata. Ini juga sama at-tabi'u ahwa'akum. Ma'an gitu ya, keuangan gitu. Ini berarti harus cari lagi nanti nih ya. Iya. Oh, kita ini aja lah. Ya, inilah ChatGPT aja lah. Coba kita cari nih. Kayaknya pintaran ChatGPT nih kan. Dia udah tahu nih. Tentang uang. Hmm. Oh, dia masuk itu juga. Hmm. Fokus ke uang dong.
Ada yang suka pakai ChatGPT nggak sih buat ngobrol? Hah? Ya, iya. Emang kayak gitu tuh. Dia bener-bener ngikutin banget ya. Hmm. Ini tentang harta. Wow. Ini nih. Ini nih harusnya nih. Coba di pinter nggak sih? Terus pakai bahasa apa begini? Oke ya, nanti banyak ya. Silakan dinikan. Oh, mana lagi nih? Oh, udah pada ini hujan kali ya? Hmm. Lebih 16. Ini ada siapa? Alma nanti ditulis ya. Mau ininya apa sama Pak Amiruddin? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya nanti siapkan yang mulai dari pekan besok untuk apa namanya ayat-ayatnya dikumpulkan. Nanti kita jadi tahu. Oh ternyata apa ayat tentang zakat itu ada di sini, di sini, di sini. Kemudian ayat ini dia bicara tentang ini, dia bicara tentang ini, dia bicara tentang ini. Tadi tentang misalnya jual beli. Oh jual beli itu di sini jual beli, di sini jual beli. Tapi ini konteksnya itu berbeda, gitu ya. Tijarotan misalnya dia menjadi ke jual beli. Kenapa diterjemahnya ke jual beli? Nanti kita akan tahu ada beberapa kata yang sebenarnya dia terjemahnya itu bukan ini mestinya. Dia tijaro ya tijaro gitu ya bisnis beda dengan jual beli. Kok terjemahnya begini gitu kan? Atau kadang maknanya juga berbeda misalnya di surat Al-Jumu'ah. Misalkannya faida qudiyatis shalah fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Ya ibtigha fadlillah itu diterjemahkan ya dengan apa? Ya apa? Kalau fadlillah tadi fadlullah itu artinya ya dia mencari rezeki, usaha, pedagang dan sebagainya. Itu kan tafsir tuh sebenarnya. Ya, wabtahu min fadlillah. Oke ya. Harusnya dapat tadi ada dokumen apa nih? Oke ya. Kemudian insya Allah nanti kemarin terima kasih yang udah hadir juga ya di apa namanya acara itu. Insya Allah nanti untuk hari Selasa habis zuhur ada kegiatan nggak? Selasa habis zuhur ada kegiatan nggak? Online, online. Iya, online bisa ya. Ah, jadi insya Allah Selasa habis duhur itu nanti saya mau bikin apa untuk visiting lecture dari Malaysia. Itu judulnya memang tentang hadis. Beliau itu memang pakar di bidang hadis dan juga muamalah. Ya nanti boleh catat. Jadi nanti kita akan wajib hadir semuanya. Kemudian untuk challenge ya nanti apa di istilahnya itu di resume, kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya karena pertemuan besoknya insya Allah saya akan bahas tentang ulumul hadis. Ya bagaimana hadis menjadi ya sumber dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Kalau Al-Quran mudah-mudahan sudah jelas. Jadi Al-Quran yang kita baca itu ya mata kuliah kita adalah ayat ekonomi syariah berarti ayatnya seperti ini. Oh kita nggak bisa langsung baca ayatnya, harus ada tafsirnya. Metode tafsirnya tadi yang paling mudah adalah tahlili dengan maudhu'i. Ya kemudian itu kita bisa terapkan ketika kita baca Al-Quran. Ya kita tahu misalnya tadi ayat tentang gantian lah ya, misalnya ayat tentang konsumsi misalnya atau mungkin tentang produksi misalnya. Oh, kata-kata misalnya tadi kudu apa kulu wasrobu atau khud min amwalihim sodakotan. Ya, oh ternyata maknanya adalah seperti ini. Ya, jadi itu nanti dikumpulkan dulu. Jadi nanti tahapannya mengumpulkan ayatnya, sudah dikumpulkan itu dikumpulkan tafsirnya, baru nanti kita oh ini kaitannya ini akan nyambung. Ya, apalagi nanti kalau mau dibuat saya juga bikin kemarin itu artikel jurnal juga tentang harta dalam Al-Quran. Jadi nanti judulnya itu
uang dalam Al-Quran, zakat dalam Al-Quran. Nah, nanti kalau karena hadis, Al-Quran dan hadis, gitu ya. Atau lebih tepat tadi tafsir ayat hadis ekonomi. Ya, baik. Ada mau bertanya lagi tidak? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Jadi challenge-nya nanti kita akan tambahkan hari Selasa setelah sholat duhur jam 1 sih. Jam 1 nanti silakan online ikuti aja. Kemudian nanti di resume. Ngeresume itu kadang memang perlu dengar langsung juga gitu ya. Kadang kalau hanya lihat videonya itu kadang suka kurang fokus gitu ya. Jadi kalau lihat orangnya langsung, termasuk juga mungkin nanti boleh tanya ya atau harus bertanya lah ya, yang bisa nanya sambil dengarkan ya. Tuh untuk hari Selasanya. Hari Rabu jam 8 kalau ada waktu itu kita juga ada dosen dari Tasikmalaya. Nah, itu tentang wakaf. Jadi wakaf siapa nih bagian tadi? Itu tentang problematika wakaf. Karena beliau lagi S3 di UIN Bandung, disertasinya itu tentang wakaf. Gitu ya. Jadi kita insya Allah banyak kegiatan lah ya, banyak kegiatan. Jadi nanti insya Allah saya akan selalu share ya di grup lah biar semangat gitu ya. Termasuk juga yang suka nulis gitu ya. Jadi nanti kalau ada di sini ekonomi yang misalnya itu nggak ada kegiatannya nggak banyak, sayang banget ya. Nanti sebenarnya bisa bantu saya di LPPM sebenarnya itu. Kalau yang tidak bekerja, yang tidak terlalu sibuk gitu ya. Karena tadi untuk nulis, untuk itu belajar itu banyak sekali termasuk saya juga bilang ke Ustadz Rendra itu biasakan nanti kita ikut lomba. Jadi ada stimulus. Atau kalau perlu kita sendiri buat lomba. Kita buat lomba untuk mahasiswa keseluruhan tentang ekonomi. Nah, silakan siapa yang mau jadi panitia nanti kita bantu. Ya, nanti kita berikan ide-idenya. Terus terakhir, tadi juga ada mahasiswa S2 itu yang sekarang itu MTQ ternyata ada juga karya tulis hadis. Nah, tadi saya bilang, iya, saya juga sebenarnya mau ngajar ayat hadis ekonomi. Jadi itu nanti di MTQ nasional, itu ada salah satu cabang yang diperlombakan dan yang perlu banyak orang itu adalah artikel ilmiah hadis. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bisa masuk ke hadis ekonomi, itu saya rasa luar biasa bagus juga tuh. Gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke, demikian kita cukupkan ya, nggak ada yang mau tanyakan lagi. Kita langsung presensi aja, hadir aja kayaknya nih ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.